kita menuju Allah. Karena kita adalah perindu Allah, pengen banget ketemu dengan Allah dalam kondisi Allah ridho kepada kita. Betul? Kita pengen mengarahkan semua hidup kita untuk mencari ridhonya. Kita ingin husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah ketika meninggalnya kita adalah meninggal yang radiyah mardiyah. Radiyah, kitanya Ustaz Ismail. baterainya habis. Radiyah artinya kitanya ridho, kitanya puas. Kitanya apa? Puas. Karena maksimal berusaha, maksimal melakukan, ya, maksimal berbuat. Dan Allah Allahnya radiyah, kitanya mardiyah. Kitanya diridhoi oleh Allah SWT. Kitanya puas, lalu Allahnya ridho kepada kita. Artinya kita diridhoi. Allah terima kita karena memang kita telah mengarahkan semua hidup kita untuknya. Manasik kok. Manasik. Pesantren Husnul Khotimah, karena manasik juga sering begini, jadinya manasik juga begitu, Bu. Satu hari satu malam ngisi sendiri, jadi kita arahkan semua hidup kita, ya, dan perjalanan kita menujunya ternyata tidak mudah. Di pesantren Husnul Khotimah pertama kita udah sepakat memilih Allah dan fokus untuk mempersiapkan pertemuan dengannya dengan misi koper. Tetapi ternyata banyak Bu? Banyak kendala dan rintangan. Kalau nggak dipelajari, perasaan nggak ada rintangan, ya. Tapi nggak jalan, ya. Tapi nggak jalan. Maka kita pelajari kendala dan rintangannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita ringkas, ya. Yang pertama apa? Ilmu. Yang pertama ilmu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak dipilih. Kenapa milih Allah? Karena kenal kepada Allah. Kalau kita nggak pernah kenal atau ilmu kita kurang, maka kita nggak pilih. Ilmu dunia kita 100, ilmu akhirat 10. Maka mana yang dipilih? Dunia. Makanya itu doanya Rasulullah, doanya Syahriyat tadi, Allahumma la taj'al akbara hammina wala mablagha ilmina ad-dunya. Ya Allah, jangan jadikan keinginan kami tertinggi dan ilmu kami yang paling tinggi hanyalah tentang dunia. Jadi kenapa orang pengen dunia? Karena ilmunya tentang dunia, taunya cuma dunia, ya, taunya tentang dunia. Dan kita sudah terlalu banyak belajar dunia. Makanya otak bawah sadar kita selalu pilih dunia. Walaupun pilih apa? Allah. Pilih apa? Akhirat. Ngerjainnya dunia. Pilih apa? Allah. Tangannya ngambil dunia. Ya, kenapa? Karena otak bawah sadarnya otomatis mengambil sikap. Ya. Oleh sebab itu ibu-ibu, karena ilmu kita kurang, maka tugas kita apa? Tidak ada yang terlambat. Ustaz, umur segini baru tahu. Enggak apa-apa. Ya? Apa? Enggak apa-apa.
Ya, bersyukur aja. Abu Hurairah cuma 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Abu Hurairah sebelum, jadi ya Islamnya kan terakhir ya, 3 tahun dapat kesempatan bersama Rasulullah itu cuma 3 tahun, tapi dia gunakan apa? Maksimal. Sehingga akhirnya benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak. Jangan katakan terlambat, tapi katakan ini kesempatannya. Apa? Ini kesempatan terakhir yang kami dapatkan. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah mulai. Lebih baik apa? Terlambat daripada tidak pernah. Kok sudah nenek-nenek semangat banget? Iya harus. Baru nenek-nenek belajar semangatnya setelah nenek. Alhamdulillah. Nanti tahu nggak, sebagaimana ceramah saya kemarin, kesolehan kita itu kita wariskan. Bu, semangat aja. Nanti anak-anak kita akan melihat. Nenek saya saja apa? Semangat. Walaupun kadang-kadang kita diketawain sama mereka. Diketawain sama mereka. Nggak apa-apa diketawain, betul? Daripada diketawain malaikat nanti di akhirat. Nauzubillah. Nggak sadar, sudah dikasih tahu, nggak belajar. Nggak apa-apa diketahui sekarang. Oleh sebab itu tetaplah bersemangat. Walaupun orang ketawa, terlambat, nggak apa-apa. Demi Allah, bukan terlambat atau tidak terlambat, tetapi seberapa ikhlas niat kita dan seberapa sungguh-sungguh kita. Berapa dapatnya? Bukan urusan kita. Berapa dapatnya? Bukan urusan kita, urusan Allah. Ustaz, udah dihafal-hafal lupa melulu. Bagus. Biar ngapal terus. Biar mujaah Bagus, terus. karena akhirnya membacanya berkali-kali. Dari membaca aja udah dapat pahala. Makanya ada orang yang menghafal Quran, nggak hafal-hafal, tetaplah menghafal. Nggak hafal juga, tetaplah menghafal. Karena setiap usahamu sudah dapat pahala. Bukan ketika hafal baru dapat pahala. Ya. Jadi berkali-kalinya itu. Yang hafal harus dengan 100 kali, pahalanya lebih besar daripada yang hafal hanya 5 kali baca sudah hafal. Betul. Iya, ikhtiarnya lebih banyak. Ikhtiarnya lebih Banyak. Yang repotnya itu yang menghafal kita, yang hafal tetangga. Iya. Karena kadang baca keras kita, yang dengerin hafal. Sebagaimana Rasulullah SAW ada sahabat yang hafal surat Qaf, gara-gara Rasulullah sering membacanya di dalam berkhutbah. Itu orang dulu itu apa? Otaknya, karena dia nggak terbiasa menulis, Bu. Akhirnya potensi mendengarnya itu dioptimalkan. Hanya dengan dengar hafal tuh bacaan Rasulullah. Para sahabat banyak begitu karena mereka orang-orang yang ummi, yang nggak terbiasa apa. Sekarang ada begitu itu adalah di Mauritania. Jadi ngapal Quran itu nggak ada yang baca, Bu, dibacain. Oh, Masya Allah. Karena belum bisa apa? Jadi buta hurufnya tinggi. Tapi bukan berarti mereka nggak hafal Quran, nggak bisa baca Quran, tapi hafal Quran. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, belajarlah dan paling penting belajar mengenal Allah. Kemarin kita ada 4 ilmu, sudah masih ingat? Apa? Yang pertama ilmu akidah, ya? Ilmu akidah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang iman kepada Allah. Kenali Allah. Kenali Allah, dan sesuatu yang paling pertama dan paling penting dan paling utama kita kenali adalah Allah. Semua masalah hidup kita ini bermula karena kita nggak kenal kepada Allah. Bu, begini Bu. Kalau kita kenal di antara sahabat kita punya keterampilan-keterampilan kebutuhan kita. Ada sahabat tukang jahit, ada sahabat misalnya tukang air, ada sahabat tukang batu, ada semua sahabat. Enak ya? Enak. Mas ada masalah jahitan, halo, bisa bantu? Oh bisa, engkau sahabatku.
ledeng mati, halo? Kan gitu ya? Sekarang apa yang Allah tidak bisa? Iya nggak ada. Sekarang apa yang Allah tidak bisa? Nggak ada. Semua Jadi bisa. kenapa ada masalah dalam hidup kita? Allah, Karena astagfirullah. nggak kenal kepadanya. Ya? Kenal dengan orang aja itu mempermudah masalah, apalagi kenal dengan Allah. Makanya jangan pernah malas belajar. Apa Pak? Ya. Penting, apalagi anak-anak kita. Anak-anak itu penting banget diajarin akidah. Karena hidup benar-benar harus punya apa? Pegangan. Dan anak-anak sekarang nggak dapat pelajaran akidah, Bu. Apalagi di sekolah-sekolah umum. Nggak ada tuh. Pelajaran akidah itu kosong. Karena akidah itu cuma hafalan. Wujud, kidam, bako. Dinyanyi-nyanyiin aja nggak apa? Dimaknai, tidak Nggak dimaknai. dimaknai sama sekali. Karena ya itu tadi, gurunya juga nggak kenal, cuma ngapalin aja. Nauzubillah. Ya, yang kedua apa, Bu? Syariah. Cara ibadah kita. Yang ketiga, akhlaknya. Baru sedikit tentang apa? Makna dan rahasia. Kenapa Allah ciptakan ini dan itu dan seterusnya? Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa dan seterusnya? Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ini ilmu dunia, ini ilmu agama. Dan ilmu agama itu ilmu yang harus dikenal, diketahui, dipelajari sebelum apa? Sebelum ilmu dunia. Nah, ilmu itu ada dua, ada fardul ain, ada fardul kifayah. Fardul ain itu wajib belajar dan wajib ngajarkan. Apa? Wajib. Yang terakhir makna dan rahasia. Ya, dari apa? Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, fardul ain itu apa? Wajib belajar setiap individu. Wajibnya apa? Wajib belajar dan wajib ngajarkan. Ibu, nanti anak kita nggak ditanya apakah kamu diajarkan matematika oleh ibumu, nggak ditanya, karena itu fardul kifayah. Tapi akan ditanya apakah kamu diajarkan oleh bapakmu, oleh ibumu mengenal aku, cara sholat dan akhlak. Kalau yang keempat itu agak dalam, nggak fardul kifayah, nggak fardul ain, tapi fardul kifayah. Baik. Jadi yang pertama adalah ilmu. Yang kedua apa, Bu? Dosa. Kendalanya, Bu? Ini dia dosa itu bungkus, Bu, bungkus hati untuk mengenal Allah, dan gara-gara banyak dosa kita akan jauh dari Allah. Makanya dosa yang banyak itu harus kita tuntaskan dengan apa? Tobat, istighfar. Tobat dan nasuha dengan istighfar. Tobat. Dan tobat itu pekerjaan yang menguntungkan. Masih ingat? Ya. Pekerjaan yang menguntungkan. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina taqullah wa tubu ilaihi. Ya, la'allakum tuflihun. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, bertakwalah dan taubatlah kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Bapak dan Ibu, tidak mungkin kita pilih Allah kalau kita banyak dosa. Ya, tidak mungkin kita pilih Allah kalau kita banyak dosa, maka kita bertobat. Yang ketiga, ada berapa nih yang ketiga? Yang ketiga ada berapa? Kendala-kendala atau sesuatu yang di sekitar kita yang apa? Dunia. Nggak ada yang salah dengan dunia. Yang salah menyikapi. Dunia itu diciptakan untuk kita sebagai fasilitasi. Diberikan Allah untuk kita. Nggak ada yang salah, nggak ada dosa dunia itu. Yang dosanya ada pada apa? Kita. Kenapa kita? Salah menyikapi. Kita terlalu mencintainya. Dia bukan dunia. untuk dicintai, tapi untuk dimanfaatkan dan dibangun kembali.
Jadi cinta itu enggak untuk dimiliki, bukan dicintai, untuk dikuasakan, untuk dimanfaatkan, ya, dan diwariskan kepada generasi setelah kita. Masalahnya dunia yang tempatnya harus di mana? Yang kata Syekh tadi? Di tangan. Enggak boleh di hati. Ya, makanya yang jadi masalah karena kita cinta kepada dunia. Obatnya? Zuhud. Obatnya apa? Zuhud. Jadi ini dia nih. Belajar, tobat, apa? Zuhud. Zuhud itu artinya apa, Bu? Dunia diletakkan di tangan, nggak boleh di hati. Ya, makanya menerima nggak terlalu gembira, diambil nggak sakit hati. Dapat alhamdulillah, diambil alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah setelah keluar dari pesantren Husnul Khatimah kedua, orang pada bingung, kok tenang sekali. Udah zuhud. Iya, tenang sekali. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, hidup ini mestinya bahagia. Nggak usah sakit-sakit hati. Ya, dunia itu diberikan untuk kita manfaatkan dan miliki, dan jangan masukkan ke hati. Habis pulang kok gak marah-marah lagi nagih hutangnya. Iya, nggak usah marah-marah, ditagih nggak apa-apa dan harus, ya. Tapi nggak usah bikin sakit hati. Udah marah-marah kan stres bu kita. Ya, yang dimarahin mungkin pura-pura nggak dengar dia. Ya, gitu. Demikian. Maka dunia ini insya Allah menjadi sangat indah. Ada orang minta kasih, ya. Apalagi sekarang bu, semakin tua kan kebutuhan kita semakin berkurang, ya. Makanya mikirnya bagaimana berbagi dan berkontribusi. Jadi kontribusi dan berbagi itu masalahnya di dunia. Gimana mau kontribusi kalau megangnya masih kuat? Iya. Ya. Ya. Kontribusi megangnya semakin apa? Semakin kencang. Makanya ini kendala-kendala, ya. Dan ketika kita mulai mengerti bahwa dunia itu adalah di tangan, insya Allah dia akan terasa banyak. Karena tangan kita kecil. Iya. Sementara hati itu lebar banget. Masya Allah. Hati itu bisa seperti lautan lepas. Makanya orang yang serakah dengan dunia nggak pernah puas. Tapi kalau di tangan, Masya Allah, udah banyak, udah nggak kepegang lagi nih, sebagian. Ya, jadi nyaman. Baik, yang kedua apa Bu? Manusia. Manusia sekarang diciptakan Allah itu untuk kita juga. Ya, tapi jadi penyakit bagi kita. Ya, bagi penyakit, karena hubungan yang terlalu dekat, bahkan lebih dekat daripada kepada Allah. Makanya kita harus jaga jarak, ya. Tujuan kita bersama mereka adalah untuk menjadi ladang akhirat kita, ya. Jaga jarak dan cari waktu untuk apa? Uzlah. Tema uzlah ini Bu, memang temanya orang-orang seperti kita yang harus punya me time. Apa? Waktu aku sendiri dengan Tuhanku. Ya, waktu aku. Jadi me time itu bukan main HP sendiri. Me time main HP enggak. Waktu aku sendiri dengan apa? Ngaji, etika, baca Quran. Ya, itu waktu harus kita miliki. Kita harus bahagia, dan orang bahagia adalah punya waktu dengan Tuhannya. Ya. Orang bahagia punya waktu dengan Tuhannya. Jadi di sini ada dunia, ada dua, ada jaga apa?
jaga jarak, ya. Jangan sampai dia juga masuk terlalu dalam ke dalam apa? Hati. Ya. Sebagaimana Ismail, Allah takut Ismail masuk ke dalam hatinya Ibrahim. Makanya Allah katakan sembelih dia. Karena Allah tidak ingin Ismail lebih dominan di hatinya siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Maka kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, suami kita boleh, tapi tidak boleh lebih cinta dibandingkan kepada Allah. Makanya jaga jarak. Kemudian yang kedua apa? Uzlah. Pastikan ada waktu. Makanya penting Bu, itikaf itu harus untuk umur-umur segini harus punya waktu apa? Itikaf. Tidak apa-apa, sebulan sekali, cari dimanapun silahkan. Yang penting benar-benar itikaf, benar-benar apa? Ya. Jangan jadi gerombolan baru. Ya. Jadi gerombolan artinya nggak banyak ibadahnya, banyak ngomongnya, banyak apa ya kan? Perhatikan betul. Nah, ketika kita hubungan dengan manusia ini baik, Bu, dia adalah ladang pahala kita. Yang tadi, target kita yang pertama menjadi tempat kita berinvestasi kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan. Perbuatan baik kita dicontoh oleh mereka. Jadi ladang kebaikan dan itu akan dicontoh lagi. Ya. Lalu kita berinvestasi yang baik, seperti kita berinvestasi ilmu. Ya, berinspirasi tempat sedekah, kemudian air dan yang 6 kemarin yang saya sebut. Ya. Jadi benar-benar target kita berhubungan dengan manusia hanya pengen mendapatkan pahala dari Allah. Kita tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Enggak dipuji, Alhamdulillah. ya, nggak cari subscribe yang banyak dari manusia, subscribe atau apa, like ya. Cuman kita berbagi, bagi aja terus, bagi aja terus, bagi aja terus, bagi aja terus. Ya. Saya bukan kemarin beberapa waktu yang lalu dapat hal yang menarik. Seorang syekh mengatakan kalau kebaikan itu kamu gak usah mengundang subscribe, gak usah apa, kebaikan. Nanti pada satu ketika orang butuh itu dia akan cari. Ya? Dia akan cari katanya. Coba bayangkan katanya, saya sebelum ceramah ini kata saya itu, saya cari di apa? Di internet, lalu dapat makalah yang baru dibaca oleh 12 orang. Padahal bagus banget. 12 orang. Dan itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu. Artinya sedikit banget ya yang baca. Tapi tahu nggak, hari ini saya sampaikan kepada kalian yang banyak. Jadi banyak nggak dapat itunya? Banyak. Iya. Jadi jangan dilihat ya nggak ada. Ketika kita nyampe, Ustaz, nggak dapat tanggapan positif, Ustaz, berhenti. Ketika nyampein kebaikan, nggak disambut orang, kita berhenti. Jangan. Selama itu baik, sebarkan aja. Disambut tidak disambut, bisa jadi disambutnya nanti, bisa jadi juga setelah kita meninggal. Ya, banyak juga. Itu yang saya selalu sampaikan. Para ulama itu banyak dulu yang nggak terlalu terkenal dan terkenalnya sekarang. Ya, gara-gara orang baca karyanya. Yang dulu belum pernah atau belum banyak orang yang apa? Baca. Begitu. Baik, yang ketiga apa, Bu? Hah? Nafsu. Nah, nafsu milik siapa? Milik siapa? Milik kita. Ya, milik siapa? Kita yang punya nafsu atau nafsu yang punya kita? Kita yang punya nafsu. Kita yang memiliki nafsu atau nafsu yang memiliki kita? Kita yang memiliki nafsu. Kita yang memiliki nafsu, biar nggak dia dikontrol. itu punya kita. Kenapa selama ini kita tidak pernah mengendalikannya? Bahkan kita nggak mengerti kenapa kita pilih ini. Warna kesukaan, warna apa? Kenapa? Nggak tahu kita. Itu pilihan-pilihan nafsu kita. Makanya, na'udzubillah kalau nafsu kita semuanya kepada amaratum bisu.
yang mengarahnya kepada kalau yang buruk-buruk semangatnya luar biasa. Tapi yang baik-baik nggak semangat. Bu, kita reunian, kita bikin acara ngundang organ tunggal. Karaoke. Oh, rame datang. Bu, kita reunian, kita panggil ustadz, berdebat. Jangan ustadz itu. Ya? Males datangnya, betul? Nah, gara-gara itu tadi nafsu kita tidak kita yang mengendalikan. Ya, untuk hal yang na'udzubillah, yang negatif atau tidak ada nilai, semangat nafsu. Ya, nafsu ada pada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Tapi sebenarnya juga bisa kita letakkan pada hal-hal yang bersifat ukhrawi, akhirat. Makanya mulai hari ini kita yang kendalikan. Ini nafsu. Letakkan di mana yang kita inginkan. Quran. Saya nafsu baca Quran. Wow. Nafsu. Ya, tahu-tahu 1 juz, 2 juz, 3 juz sehari. Masya Allah, tabarakallah. Nafsu. Ya. Nafsu salat. Kurang panjang Ustaz, cari Ustaz yang lebih panjang lagi. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sedekah. Dimanapun orang yang butuhkan ku cari. Oh, di Saudi itu rumah kita dikaliin Pak. Tandain. Ditandain, ini target sedekah saya. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Jadi rumah kita jadi ditandai untuk diminta. Itu tandai. Jadi wah, ini rumah. Makanya itu yang lucu. Di Saudi itu kalau belajarnya terlalu lama Pak, beasiswanya habis. Misalnya jatah beasiswa kita untuk S2 misalnya 4 tahun gitu. Tahu-tahu kita nggak selesai gitu. Habis. Baru tahun kelima masih. Itu langsung nama kita itu pin beredar Pak. Oh, ada yang mau nyumbang. Langsung beredar, ini orang yang butuh Sumbangan. bantuan. Itu banyak sudah. Kadang-kadang pendapatan bulanannya jauh lebih banyak daripada yang kerja. Ada namanya beredar. Ya, nama beredar sebagai orang yang Butuh sumbangan. bantuan karena sudah tidak dapat Beasiswa. Ya, pendapatannya tahu-tahu lebih banyak daripada orang yang dapat beasiswa. Begitu karena ada target. Bahkan dulu ketika saya masih kuliah itu ada teman itu dia kemana-mana bikin jadwal untuk Ramadan itu dia bikin jadwal. Kamu tanggal berapa yang kosong untuk datang ke tempat saya buka? Jadi seperti agenda ceramah Pak. Kenapa? Karena dia sudah punya setiap hari dia punya target ngasih buka Tajil ke banyak orang. Enggak, kalau ngasih buka itu benar-benar makan besar itu. Dari buka sampai Makan besar. Makan besar. Tapi selalu di sana yang namanya pas azan maghrib sholat, pas terawih sholat terawih nggak ada buka bersama lewat semua gitu. Alhamdulillah. Dapat bukanya hilang tarawehnya. Gitu. Jadi nafsu itu benar-benar harus dikendalikan. Seperti Rasulullah, nafsu sholatnya tinggi sampai kakinya bengkak. Ini enggak, nafsu belanja. Ibu-ibu dong. Kalau belanja nafsu semua dibeli. Pas di rumah bingung ini tuh apa gitu. Nah, yang begitu-begitu itu makanya sudah kita tahu. Nafsu diapain Bu? Kendalikan. Baik. Berikutnya yang keempat apa? Setan. Nah, ini panjang lebar kemarin sudah. Apa? Musuhi. Nyatakan sebagai musuh. Jadikan tersangka. Pokoknya malas ngaji, setan. Langsung, tapi jangan setan tetap aja gitu kan itu. Ya. Gitu. Maka semua keburukan datangnya dari setan.
katakan dia musuh sekarang sebelum dia nanti akan kita katakan musuh, tapi di akhirat lalu dia ngomong kepada kita yang membuat kita gemes kepada dia. Emang saya suruh kamu? Kata setan, saya nggak pernah nyuruh, cuma ngajak. Mau diajak. Siapa yang salah? Baik, yang keempat apa Bapak dan Ibu? Oh bukan. Nah, 4 ini poin besarnya. Ya kan? Ada sesuatu yang bisa datang kepada kita ya dengan hal-hal yang hari ini belum tahu-tahu ditentukan ya. Iya, ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan takdir. Yang pertama apa? Rizki kita. Makanya kekhawatiran kita kepada rezeki itu menjadi penghalang kita ketemu dengan Allah. Mana Bu? Mana yang harus kita hargai? Rezekinya atau sang pemberinya? Sang pemberi. Bu, masuk akal nggak Bu? Saya lagi cari apa? Rezeki, lalu di belakang manggil saya sang pemberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk. Cari-cari terus. Sementara di belakang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk akal nggak? Enggak. Masuk akal nggak? Cari. Sementara pemberi rezekinya sudah manggil. Yang harus didahulukan yang mana? Lanjutkan usaha atau jawab panggilan pemberi rezeki? Jawab. Jawab pemberi rezeki. Kan nggak masuk akal Bu. Dagang, kerja atau apapun itu kan usaha untuk dapat rezeki. Nah kalau sang pemberi rezeki manggil, alhamdulillah dipanggil oleh pemberi rezeki. Enggak percuma berusaha. Tinggalkan usahanya, kerjakan Panggilannya. itu. Ini ntar ya, kelihatannya tanggung kata Allah. Lanjutkan usaha, tapi rezekimu di tanganku. Makanya jadi usaha kita Bu nggak berkah Bu. Dapat, tapi nilainya masih dipegang oleh Allah. Dapat, jadi perhatikan Bu, itu duit, itu ada dua. Ada nominal, ada nilai. Nominal itu tertulis di apa? Di kertasnya. Nilainya di tangan Allah. Ya, keberkahan. Ya, makanya jangan pernah bangga ngitung nominal terus. Ini nolnya 4, ini nolnya 5, ini nolnya 6. Kan itu ya kita ngitungnya 0. Angka yang paling Bapak Ibu senangin apa? 0. Betul nggak? Kalau tabungan itu Pak, nggak usah ngelihat depannya, ngelihat nolnya tambah berapa. Ya kan? Kalau sudah nambah 1, alhamdulillah. Ya? Nolnya yang penting. Gara-gara terlalu fokus kepada 0, akhirnya cuma dapat 0. Ya? Sedih. Nominalnya banyak, nilainya kecil. Makanya jangan pernah khawatir dengan rezeki kita, karena yang memberikan rezeki menjaminnya. Oleh sebab itu sibukkan dengan Razak, jangan sibuk dengan rezeki. Sekali lagi ulang, sibukkan dengan Razak. Razak itu apa? Sang pemberi rezeki. Jangan sibuk dengan rezeki. Bekerja harus, berusaha harus, semangat dalam mencarinya harus, tetapi semuanya sebelum kita semangat, kita sudah sangat dekat dan mencari ridho sang pemberi rezeki, mulai dengan taat kepadanya dan beri waktu yang cukup untuknya, untuk Allah. Insya Allah usaha kita jadi berkah. Amin. Ya, yang banyak terjadi itu habis-habisan. Apa? Habis-habisan dan benar-benar habis. Yang kedua apa Bu? Pak? Rezeki, mara bahaya, musibah ya.
mara bahaya, musibah. Dan ini semuanya mengkhawatirkan kita. Kemudian apa? Qada dan qadar secara umum ya. Iya. Qada dan qadar. Apa solusinya di sini, Bu? Nah, yang pertama adalah tawakal. Apa? Tawakal. Berserah diri. Berserah hasil. Tawakal itu berserah hasil. Usahanya kita kerjakan, hasilnya apa? Serahkan kepada Allah. Kalau sudah tawakal, ridho. Tawakal ngomel, itu kan nggak tawakal. Saya tawakal sih, tapi kenapa hasilnya sedikit banget ya? Ngomel. Kalau sudah tawakal, ridho, terima dengan bersyukur. Ya, terima dengan bersyukur, ridho. Dan ridho inilah kalau kurang lebih kita bisa apa? Sabar. Bisa? Sabar. Ya. Bisa sabar. Baik, itu 3. Dan ya tentunya nanti ada yang keempatnya, tapi keempatnya menjadi yang ke-7. 5. Apa 5? Lemahnya motivasi. Lemahnya motivasi. Motivasi kita lemah dengan 2 apa, Bu? Malas dan lalai. Ya, ghaflah, malas dan lalai. Malas. Ya, itu apa malas, Bu? Jadi ada beberapa penyakit yang Allah Rasulullah ngajarin kita untuk kita berlindung. Saya kemarin belum sampai ini. Doanya doa pagi itu. Allahumma inni a'udzubika minal wal kasal wal jub. Ini berurutan, Bu, Pak. Ya. Pertama apa? Minal ham. Ham itu apa? Ham itu adalah kekhawatiran terhadap masa depan, itu ham. Itu tadi. Jadi khawatir terhadap apa? Rezeki, kekhawatiran terhadap mara bahaya, musibah, ya. Ham. Itu jadi ham. Ya. Jadi apa bahasa Indonesia? Galau, ya. Dan kekhawatiran kepada qada dan jadi minal hammi wal hazan. Hazan kesedihan terhadap masa lalu, merasa kehilangan, ya. Ini masa lalu diungkit-ungkit terus. Saya ini dari kecil Ustaz ditekan. Akhirnya saya beginilah. Udah umur sekian masih ingat penekanan masa kecil. Lupakan aja, orang kita sudah selamat sampai sekarang gitu. Ya, diingat-ingat terus. Hazan itu terhadap masa depan, ham, galau. Nanti rezeki saya gimana? Masa depan saya gimana? Makanya Rasul ajarkan doa untuk kita nggak jadi penyakit ini. Ham, hazan, jadinya apa? Minal ajzi Wal kasli. al ajzi wal kasali. Perhatikan Bapak dan Ibu. Hazan itu sedih ya? Hah? Hazan tadi sedih. Azan itu sedih. Sedih ini jadi nggak tahu bahasa Indonesia mana sih ya. Pokoknya kalau ini azan ini sesuatu yang lalu. Jadi kehilangan, kesakitan masa lalu gitu ya. Itu apa? Kalau ham ke depan, jodoh saya gimana, rezeki saya gimana, sekolah saya gimana, itu ham. Ya. Kalau azas, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, azas itu ini belajar bahasa Arab jadinya. Azas itu adamul iradah. Kalau kasal adamul quwwah. Terbalik. Kalau kasal adamul iradah. Kalau azas adamul quwwah. Jadi kasal itu
adamul iradah, maksudnya enggak punya kemauan. Itu malas. Itu apa? Malas. Kalau ajaz, enggak punya kekuatan. Lemah. Ya. Jadi kita harus berlindung. Awalnya kasal, awalnya itu malas. Enggak males. Akhirnya enggak mampu. Pekerjaan hari ini kita malas kerjain. Numpuk kepada besok. Ketika besok kita kerjain karena 2 pekerjaan enggak tuntas. Maka menumpuk pada hari ketiga. Begitu lagi, keempat. Lama-lama kita nggak punya kekuatan untuk menyelesaikan. Itu namanya dari kasal menjadi ajaz, menjadi lemah, tidak punya kemampuan. Nah, penyakit ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, malas dan lalai ini 2 penyakit. Ketika lalai hilang ingatan, lupa. Ketika malas hilang kemauan. Apa? Hilang kemauan, nggak mau, males sholat, males baca Quran, males berbuat, males bergerak. Kan ini males bergerak nih, mager. Kaum rebahan. Ini apa? Masyarakat milenial. Kaum rebahan, Ustaz. Belajar 2 tahun di atas kasur. Ya, jadi apa? Mager. Lagi malas gerak, Ustadz, kata anak-anak. Lagi mager, ya. Bahaya banget Bapak dan Ibu. Gara-gara dia mager, adamul iradah, akhirnya nanti jadi lemah, nggak mampu. Pelajaran nggak dihafal, nggak dipelajari, nggak diulang. Pas mau ujian baru apa? SKS. Baru sibuk, nggak kuasa, nggak mampu dia. Sistem Makanya keuangan. jadi lemah. Ya. Makanya 2 hal ini dilawan pakai apa? Dilawan pakai apa? Semangat. Semangat. Motivasi, bersyukur. Bersyukur. Tingkatkan rasa khauf, rasa Roja, takut. Jadi lalai ini karena nggak ada rasa takut. Bukan dia takut ya. Di sini nggak ada rasa harap, kurang motivasi. Makanya tingkatkan itu, benar-benar ada roja, ada harapan yang besar. Dan Masya Allah, Allah itu menjanjikan yang mestinya kita bergairah semua, menjanjikan surga. Sahabat itu Pak, kalau sudah disebut surga langsung bangun. Dia siaga. Langsung bangun, kalau disebut surga langsung bangun. Kita disebut surga. Surga. Cuman apa? Cengengesan aja Pak. Itu tadi. Belum yakin. Sehingga nggak nyata. Tahu nggak yang pernah saya ceritakan mungkin kepada Bapak ketika mati, bagaimana orang-orang Ansor ketika pertama kali berjanji dengan Rasulullah. Ya, kata mereka, ya Rasulullah, bikin syarat apapun yang engkau mau. Bikin syarat apapun yang engkau mau untukmu dan untuk Tuhanmu, yaitu untuk Allah. Syarat supaya Rasulullah mau pindah ke mana? Madinah. Lalu Rasulullah mengatakan, oke, syaratnya 6 yang sudah kita sampaikan kepada kalian. Yang pertama, tidak boleh syirik, tidak boleh berzina, tidak boleh itu. Lalu ditambah 4 yang baru. 4-nya berat-berat semua. Syarat yang pertama, kalian siap taat kepadaku, ya, dalam kondisi kalian sehat, segar, atau kondisi kalian sakit dan berat. Jadi nggak ada ketika diperintah oleh Rasul, mohon maaf lagi sakit, nggak ada tuh bagi orang Ansor. Jadi orang Ansor itu kalau diperintah labbaik ya Rasulullah, karena perjanjian pertamanya bahwa kalian siap membantuku, menolongku dalam kondisi mudah atau kondisi sulit. Yang kedua, siap membantuku, menolongku secara harta, secara keuangan, ya. Dalam kondisi kalian punya duit atau nggak punya duit. Keren banget Pak. Ya.
Nggak ada istilahnya, mohon maaf kali ini nggak ikut ya Rasul karena lagi nggak punya, nggak ada tuh. Dan yang ketiga, kalian siap membelaku tanpa rasa takut. Wa la takhafuna laumata laim. Yang keempat, kalian harus membelaku seperti kalian membela dirimu sendiri dan membela keluargamu. Berat nggak Pak? Berat ya? Berat sekali. Jadi nggak ada istilahnya alasan. Ketika ada panggilan, taat. Dibutuhkan sumbangan, apa? Siap. Terus setelah disebutkan semua, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, itu semua syarat untukmu. Sekarang yang kami dapat apa? Wajar ya? Ada hak, Ada reward. ada kewajiban, ada hak. Jangan terbalik Pak. Jangan hak dulu, kewajiban dulu. Indonesia kan hak dan kewajiban, harusnya dibalik. Kewajiban dan hak. Ini repotnya kalau hak dulu Pak. Minta dulu dia. Kewajiban enggak. Jadi kata orang Ansar, itu untukmu. Mana untuk kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, perhatikan. Cuman 2 kalimat. Lakumul jannah. Bagi kalian surga. Bangun semua tuh sahabat. Ya Rasulullah, ini bukan perkara bukan perkara mudah kalau begitu. Ini perkara besar ya Rasulullah. Mana tanganmu ya Rasulullah? Bergairah semua Pak. Padahal 10 dikasih 1. Kalau kita sih surga iya, yang lain apa? Kalau surga dianggap belum apa? Belum tertinggi. Sahabat Ansar langsung bangun mereka. Ini bukan perkara mudah ya Rasulullah. Ini bukan perkara kecil. Mana tanganmu ya Rasulullah? Berikan tangan. Maksudnya apa? Setuju, setengah deal. Salaman satu-satu. Salaman satu-satu. Itulah yang membuat Rasulullah plong pindah ke Madinah. Karena ada orang yang sudah punya apa? Makanya Rasulullah udah hijrah satu-satu. Begitulah yang membuat orang Ansor mendapatkan barang mahal. Rasulullah pilih dirinya. Rasulullah memilih untuk tetap bersama orang Ansor sampai meninggal. Walaupun kota Mekah sudah dibuka, walaupun rumahnya sudah kembali bisa dia miliki di mana? Di Mekah, tapi dia pilih kembali ke Madinah bersama orang. Kenapa? Karena kesetiaan yang benar-benar harus berbalas. Kesetiaannya orang Ansor itu memang pantas untuk dibalas. Ya, itulah sebabnya orang Ansor itu sangat dicintai oleh apa? Rasulullah SAW dan oleh Allah. Baik, jadi obatnya adalah apa? Harapan dan tingkatkan rasa takut sehingga nggak ada, satu aja orang satu aja dua kata lakum jannah, bagimu surga, cuma 2 kata aja, 2 kata aja. Jadi nggak panjang-panjang, syaratnya panjang pas ngasih ya. Alasannya. Ini kewajibannya orang Ansor bla 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 bla, panjang gitu ya. Pas haknya cuma 1, apa? Surga. Tapi bagi orang Ansor itu Lebih segalanya. Segalanya ya Allah, ini besar sekali ya. Baik. Dan ini harap dan ini levelnya harus sampai kepada apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Yang keenam, penyakit. Hati. Apa? Hati. Penyakit. Penyakit itu banyak sekali ya. Tapi yang kita bahas cuma 2 apa? Riya dan ujub. Ada ya, semuanya mulai dari situ tuh. Kalau sudah riya dan ujub timbul asap. Kalau ujub misalnya ada orang yang lebih tinggi dari dia, langsung dia mengatakan, kok bisa dia lebih tinggi dari saya? Ya kan? Mulai apa? Ada iri, ada dengki. Riya, pas ada orang yang lain dipuji, dia langsung, emang apa yang dia? Hebatnya apa dia? Gitu kan? Jadi
penyakit riya ini menimbulkan penyakit-penyakit yang apa? Yang lain. Apa riya dan ujub ini? Dia pengen Dilihat Obatnya apa manusia. obatnya. Ikhlas. Obatnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Ya. Obatnya ikhlas. Betul? Tuh. Supaya hilang, makanya kita harus mengerjakan segala sesuatu karena Allah. Dan itu ada 3, masih ingat? Oh iya, berharapnya kepada Allah. Hanya Allah. Jangan ada yang lain, Pak. Untuk urusan ibadah hanya Allah, urusan dunia pun hanya Allah. Yang lain dianggap bonus aja. Apa? Bonus. Jadi kerja ikhlas, gaji Ikhlas. bonus. Ya, gaji apa? Bonus. Begitu aja. Ya. Bekerja menolong orang ikhlas, dapat terima kasih bonus. Dipuji bonus. Jangan sampai terima kasih aja enggak, kebayang enggak? Ya, minimal terima kasih kek gitu ya. Makanya seperti kemarin siapa? Musa. Ya, masih ingat Musa? Iya. Kerjanya untuk siapa? Untuk bantu Ambil air. 2 gadis. Habis kerja nggak nunggu terima kasih, nggak nunggu apa, langsung Berdoa. mana upahnya ya Allah? Masya Allah. Ya Allah, aku terhadap semua kebaikan yang Engkau bisa turunkan, aku sangat Butuh Butuh. Itu keren begitu, Pak. doa ya. Minta kepada Allah. Kira-kira Allah bisa balas nggak, Bu? Sangat. Hah? Bisa nggak? Sangat. Sangat. Kalau berharap dari dia ini, 2 gadis ini, paling apa? Apalagi pas memang nggak bawa dompet dia. Ya, paling mohon maaf, nggak ada yang bisa diberi, kan? Dikasih 2M. Makasih Mas. Masing-masing. Baik. Yang kedua apa, Pak? Banyak. Jadi orang yang berikhlas itu Optimis. optimis. Nggak pernah pesimis. Jadi nggak ada lagi kata seikhlasnya. Kenapa? Seikhlasnya artinya adalah semaksimal yang bisa diberikan. Ya. Ya. Saya ikhlas artinya saya berikan yang apa, harapkan yang terbaik. Lalu aksinya apa? Totalitas. Ya, cuma 1 jam selesai pengajian. Masya Allah. Nah, baik, yang terakhir. Tahu nggak problem yang terakhir apa? Kufrun nikmah. Kufur. Kufur. Kufur Nikmat. nikmat. Apa itu kufur nikmat? Tidak bersyukur. Iya. Jawabannya adalah apa? Syukur. Syukur. Dan apa? Hamdun, apa namanya? Memuji. Memuji. Jadi problem kita Bapak dan Ibu, puncaknya problem adalah kita tidak dan sering lupa dengan nikmat Allah. Nauzubillah. dan lupa kepada nikmat Allah. Inilah yang membuat kita mempunyai jarak yang jauh dengan Allah. Bapak dan Ibu, betapa sayangnya Allah kepada kita. Tapi sayangnya itu nggak terasa sama kita. Nauzubillah. Ya. Pagi ini berapa sayangnya Allah kepada kita, Bu? Banyak. Nggak terhingga. Apalagi kepada ibu-ibu bahwa umur udah dikasih banyak, rezeki dikasih banyak. Amin. Masya Allah. Tabarakallah. Rezeki Masya Allah, Bu, masih ada orang yang setua dan lebih tua dari Bapak dan Ibu masih apa? Kerja, nyari uang di pinggir jalan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, mari ini kita bahas. Ya.
Ini udah tercatat? Waktunya habis atau Belum. masih? Belum dibahas ini. Nggak apa-apa ya, agak banyak sedikit.